Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pada kesempatan ini kita pelajari tentang pengukuran gejala pusat. Apa pengukuran gejala pusat itu? Jadi pengukuran gejala pusat adalah angka yang menjadi pusat suatu distribusi. Jadi pusat suatu distribusi. Yang namanya pusat biasanya selalu ada posisi tengah, ada di sisi tengah atau paling tidak mendekati ke tengah itu. Untuk mengkaji, mempelajari central tendency ini bisa kita melalui mean, rata-rata median, nilai tengah ataupun modus data yang sering muncul. Mari kita pelajari secara satu per satu. Kita mulai dari modus. Jadi apa modus itu? Jadi modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sering muncul, nilai yang sering nongol, sering banyak muncul dalam kelompok tersebut. Nah, kita mulai dari yang data tunggal ini ya, meskipun kita akan awali dari data kualitatif. Apa contoh data kualitatifnya? Seorang peneliti tahun 1970-an datang ke Jogja dan melihat para siswa atau mahasiswa masih banyak yang naik sepeda. Maka fakta banyak yang naik sepeda ini bisa disimpulkan, dijelaskan dengan modus bahwa siswa dan mahasiswa di Yogyakarta masih banyak naik sepeda. Itu namanya modus gitu. Ini contoh data kualitatif. Kalau contoh kuantitatif, misalkan hasil observasi terhadap umur pegawai di Unzah Universitas Islam Zainul Hasan adalah sebagai berikut. Ini data-datanya ya. Kemudian diurut dari data terkecil terus terbesar ke bawah. Ternyata modus atau nilai yang sering muncul adalah 5. Maka 5 ini dikatakan modus. Kenapa? Paling sering muncul. Jadi modus itu bisa dikatakan data atau nilai yang sering muncul. Ini kalau kita datanya data tunggal. Kalau data kelompokan, maka untuk menghitung modus data kelompok seperti tersusun ini dalam frekuensi seperti ini, kita menggunakan rumus modus sama dengan B tambah P kali B1 bagi B1 tambah B2. Kalian tidak akan bisa menjawab rumus ini sebelum mengetahui apa B, apa P dan sebagainya. Maka langkah pertama kita harus tahu apa B itu. B di sini merupakan batas bawah nyata. Kita tambah ya, batas bawah nyata kelas interval dengan frekuensi terbanyak. Mana frekuensi terbanyaknya di sini? Udah dikasih merah 30. Paling tinggi, 18 di bawahnya, 20 di bawahnya. Jadi 30 itu frekuensi terbanyak. Nah, kita katakan batas bawahnya mana? Ini 51. Karena yang dimaksud batas bawah nyata, maka kita harus masuk ke pelajaran terdahulu. Untuk mengetahui batas bawah nyata, maka 51 harus dikurangi 0,5 sama dengan 50,5. Jadi B-nya sama dengan 50,5. Kita pindah aja ke sini. 50,5 ini B. Nah, sekarang kita P, panjang kelas interval. Panjangnya berapa? Dihitung aja. 21 pakai jari-jari ya. 22, 23 sampai 30 ketemu 10 panjangnya P-nya. Maka kita pindah ke sini. Panjangnya 10. Kemudian B1 apa B1? Frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. Nah, jadi kelas modusnya yang terbanyak itu ada 30 dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. Terdekat sebelumnya kan 18 ini. Berarti 30 kurangi 18. Maka kita pindah ke sini. 30 kurangi 18 sama dengan 12. Ganti udah B1-nya.
ganti 12, itu B1-nya. Ini B1. Baru terakhir ada B2. Apa B2? Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya. Kelas interval berikutnya di sini ketemu 20, berarti 30 kurangi 20, pindah ke sini ini. 30 kurangi 20 sama dengan 10. Kita pindah B2-nya ada di sini. Nah, jadi ini yang harus baru kita hitung ini. Jadi 50,5 tambah 10 kali 12 per 22 sama dengan berapa? Nah, maka caranya pertama kita ini 12 bagi 22 dulu. Bagi 22 ini nanti akan ketemu 0,54. Jadi 12 bagi 22 sama dengan 0,54. Kemudian hasilnya ini 12 bagi 22 dikalikan 10. Jadi 0,54 kali 10 sama dengan 5,4. 5,4 baru tambahkan 50,5. Jadi 5,4 tambah 50,5 sama dengan 55,9. Nah, itu caranya itu. Anda bisa buktikan pakai kalkulator ya cara-cara ini. Nah, selesai sudah tentang modus, kita pindah selanjutnya median. Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau dari yang terbesar sampai yang terkecil. Contoh, umur karyawan Unzah ini ada 20, 45, ada 19. Ini disusun dulu dari terkecil. Jadi ini 19, 20, 20. Jadi meskipun 20 muncul 2 kali ditulis saja. 35, 45, 45 muncul semua ini, 45. Kemudian 56, 56, 6. Ini kalau dihitung jumlahnya sama dengan 13. Karena 13 itu ganjil, maka yang nilai tengah pasti ada di sini, urutan ke-7 karena 13. Jadi 45. Ini kalau data tunggal. Jadi di sini mediannya, nilai tengahnya adalah 45. Kemudian kita bisa juga mengurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Misalnya tinggi badan mahasiswa Unzah 180, 171 diurut sampai 10. Karena ini genap, maka ini ambil nilai tengah, nilai nomor 5 dan nomor 6. Ini ditambahkan. 166 tambah 165 bagi 2. Ini 166 tambah 166 bagi 2 ketemu 165,5 cm. Dengan demikian dapat dijelaskan rata-rata median tinggi badan kelompok mahasiswa itu sama dengan 165 cm dibulatkan ya. Itu kalau data tunggal, cukup ambil yang tengah. Tapi kalau data kelompokan semacam ini ya, data kelompokan semacam ini kita juga harus pakai rumus. Jadi untuk menghitung median data kelompok yang telah disusun ke dalam distribusi seperti ini dapat digunakan rumus sebagai berikut. MD median sama dengan B. B udah tahu tadi ya. B-nya sama dengan batas bawah nyata kelas interval dengan frekuensi terbanyak. Ketemu 50,5. Kita pindah ke sini. 50,5 pindah ke sini. Panjangnya interval sama dengan 10 tadi karena datanya tetap sama, tetap sama. Datanya yang data yang tadi, maka panjang interval tetap 10. Kemudian ini setengah N. N-nya berapa? N-nya 100 ini. Maka tulis setengah kali 100. Kemudian kurang F. F besar jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Jadi ini 2 tambah 6 tambah 18 ini. 2 tambah 6 tambah 18 sama dengan 6. Jadi sebelum kelas median. Kelas mediannya kan ada di 30. Nah ini kelas 30. Ingat ya, untuk kelas median ini pastikan ketika dijumlah nanti sudah paling tidak sama dengan separuhnya 100 atau lebih. Misalkan 30 tambah 18 sama dengan 48. Tambah 2, 50. Ini 56 kan sudah lebih dari separuh karena separuhnya 50. Jadi harus ngambil di sini ya. Harus ngambil yang lebih sudah median. Oke. Kemudian kita F kecil, frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median, frekuensinya ada 30. Ini ada 30. Jadi kita sudah tahu F besarnya sama dengan 26, F kecilnya sama dengan 30. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita kerjakan. Jadi ini setengah kali 100 sama dengan 50. 50 kurangi 26 sama dengan 24. Jadi 24 bagi 30
24 bagi 30 sama dengan 0,8 di sini nih. 0,8. Kemudian 0,8 ini kali 10. 0,8 kali 10 sama dengan 8. Baru 8 ini tambah 50,5 sama dengan 58,5. Seperti itu ya. Caranya cukup mudah dan gampang. Yang penting tahu langkah-langkahnya. Hal-hal yang kurang jelas bisa ditanya melalui WA. Kemudian mungkin ini min data tunggal. Min adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Jadi rata-rata atau min ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi jumlahnya X bagi N. Jumlahnya X bagi N. Jadi ini baca epsilon median. Ini nilai X sampai ke N. Berarti nilai X pertama. Jadi ini X pertama 90 sampai ke N. Berarti N-nya ini 160. Jadi berapa N-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti N-nya ini 10. Jadi nilai X1 sampai ke N. Berarti sampai ke sini. Jadi contoh 10 karyawan dari Unzah. Penghasilannya setiap bulan dalam satuan ribu adalah sebagai berikut. Satuan ribu. Jadi kalau 90, 90 ribu. Kalau 120, 120 ribu. Ini caranya langsung dijumlahkan tanpa diurutkan. Jadi langsung 90 tambah 120. Dijumlah semuanya ketemu 1300. 1300 bagi 10 sama dengan 130. Berarti pendapatan rata-ratanya 130 ribu. Jadi penghasilan rata-rata karyawan Unzah 130 ribu. Jadi ini sigma X1 nya 1300 dari sini bagi 10 N nya sama dengan 130 karena satuan ribu menjadi 130 ribu. Kalau data kelompok seperti ini. Untuk menghitung min dari data kelompok, maka terlebih dahulu data tersebut disusun sebagai berikut. Ini sama ya yang tadi. Kemudian frekuensinya ini juga sama. Yang baru ini. Apa ini nilai tengah? Gimana caranya? 21 tambah 30 sama dengan 51 bagi 2 sama dengan 25,5. Yang ini sama. 31 tambah 40 sama dengan 71 bagi 2 sama dengan 35,5. Ini frekuensinya tadi. Baru ini dikalikan. 25,5 kali 2 sama dengan ini. 35,5 kali 6 sama dengan ini. Baru dijumlah. Nah jumlah ini baru dibagi 100. Itu ketemu rata-ratanya menjadi 60,7 ini. 6070 bagi 100 ini. 6070. Sigma Fx dibagi jumlah F. Jumlah X ini seperti ini. Jadi 6070 bagi 100 sama dengan 60,7. Itu cara mencari rata-rata. Perhatikan saudara, maka rentangnya pasti di tengah itu. Ini ada 60,7. Ini ada di sini 61, tetap di tengah posisinya. Tapi kurang pas, yang mestinya ada di frekuensi terbanyak. Mestinya ada di frekuensi terbanyak. Jadi ini. Kalau yang misalkan yang ini tadi, yang ini kan ketemunya 58,5 ada di sini. Jadi sesuai, ada di frekuensi terbanyak. Makanya ini kan sentral tendensi nilai tengah. Kalau kita cek yang modus tadi, yang modus juga ada berapa? 55,95. Tetap ada di sini. Jadi ada di sini. Nah, itu makanya dikatakan sentral tendensi nilai tengah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah kali ini. Hal-hal yang belum paham bisa ditanyakan melalui WA. Mohon maaf kalau ada khilaf dan salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.